Sejauh ini Bapak melihat saya banyak menangis di sosial media, tapi bukan di sosial media saja, tapi di rumah juga saya ikut nangis terus, Pak. Saya bingung, Bapak bilang tidak mematikan. Itu hitungannya 40% loh, Pak. Dari gross? Dari gross. Kalau benar, Pak. Tapi ini saya sudah nulis semua ini biar Bapak tahu. Ini langsung to the point aja, Pak. Pajak Dispenda itu 40%. Belum lagi ketambahan pajak karyawan PPh 21. Ini tarif progresif ya, Pak. Maksimal itu 15%. Bapak total dulu deh gitu. Bener 40%, 75% apa 100%. Terus pajak badan nih, ada PPh 25. Ini untuk PT. Ini pasti dianjurkan setiap bulan. Jadi pajak PPh 29 untuk PT ini dibayarkan tiap tahun. Ini labanya akan dikurangin angsuran PPh 25. Tambahannya ini banyak banget ini yang saya hitung, Pak. Ini pendapatan bruto aja 4,8 miliar sampai 50 miliar. Ini PPh badannya 11%. Di atas 50% 22%. PPN untuk pembelian barang dari vendor. Ini biasanya kan kita juga datengin barang-barang juga. Itu kena juga, Pak. Sejak 1 April 22 tahun kemarin itu 11%. Bapak hitung dulu deh. Belum lagi saya harus bayar sewa, service charge, maintenance, itu monggo dihitung juga, Pak. Ini PPh final pasalnya ini, pasal 4 2 atas sewa 10%. Belum lagi ini saya harus royalti, Pak. Lagu yang saya bayar ke LMKN ada 2. Ini ada 2 hak cipta dan LMK hak terkait. Ini saya satu kamar itu saya bayarnya 12.000, Pak. Ini per room 1 hari loh, Pak. Ini 1 hari. Tapi room saya kan tidak sama semuanya. Ada yang 30 room, ada yang 50. Nah, ini setiap hari loh. Ada orang dimasukin orang atau tidak, saya harus bayar. Belum lagi gaji karyawan, Pak. Biaya listrik, air, internet dan lain sebagainya. Ini masih banyak runtutannya. Lah kalau dihitung-hitung itu bisa 100% loh, Pak. Ini saya nyariin duit pemerintah. Sekalian orang saya dibawa, perusahaan saya dibawa. Sekalian saya diajakin kerja, tapi nggak gajian. Karyawan saya juga. Lah mending kayak gitu saya kasih aja semua, saya nggak usah kerja. Ambil karyawan saya juga semua. Kayak gitu. Kalau saya hitungannya hitungan pengusaha kecil ya, Pak. Saya nggak tahu hitungan pengusaha gede yang mengeluarkan uang kayak Bang Hotman ratusan miliar untuk bikin bisnisnya. Ini saya bisnisnya kecil loh, Pak. Saya itu cuma 2. Jualan F&B itu cuma jus sama makanan ringan. Dan juga jualan room. Room aja VIP itu paling kalau rame itu hari Sabtu sama Minggu. Hari-hari biasa nggak ada, Pak. Ini modal kita aja baru kena COVID kemarin saya suntik dana lagi. Belum juga balik, Bapak udah naikin kayak gini. Ini saya mau tanya, yang bikin undang-undang ini apa? Kenapa kita nggak diajak rundingan? Terima kasih Ibu Inul. Tolong Pak Sandi menjawab kenapa tidak diajak, dan kemudian hitung-hitungan dia katanya hampir 100 pajaknya itu melebihi 100% dari pendapatan, dan kenapa tidak diajak, dan sekarang sepertinya seolah-olah hanya menteri terkait yang membuat undang-undang dengan DPR. Apakah benar hanya Menkeu sama Menpar, presiden tidak diikutkan atau bagaimana? Silakan jawab pertanyaan dari si Inul. Ini tidak pernah disosialisasikan padahal disahkan 5 Januari 2022. Silakan Pak Sandi. Monggo Pak, dijawab. Saya pengen dengar, Pak. Terima kasih Mbak Inul dan Bang Hotman. Pertama-tama tentunya saya simpati sekali karena selagi pandemi banyak sekali cerita-cerita seperti yang Mbak Inul sampaikan, di mana usaha harus tutup, banyak yang di PHK, kehilangan pekerjaan, dan ini mayoritas di industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah para pengusaha kecil, justru UMKM skalanya. Dan di bawah GIPI, Gabungan Indonesia Industri Pariwisata Indonesia yang Mas Haryadi pimpin, ini kita juga udah petakan dan udah banyak yang datang ke kantor waktu saat saya mengundang ngopi
Mbak Inul sudah ada beberapa yang menyampaikan hitungan-hitungannya. Makanya kemarin kita sandingkan dengan best practice yang ada di kawasan, itu final tax-nya itu memang berdasarkan perhitungan kita itu di angka 20-25%. Nah, undang-undang ini disahkan tahun 2022 dan saat kami rakornas di tahun 2022 sudah disampaikan dan sudah didiskusikan. Tapi diskusi kami pada saat itu di mana dikeluhkan oleh beberapa pengusaha sudah kami sampaikan ke koleha-koleha kami yang ada di Kementerian Keuangan, dan tentunya kita tidak ingin justru industri pariwisata yang menciptakan lebih dari 20 juta lapangan kerja ini karena kebijakan perpajakan justru mengalami tekanan dan tidak bisa melanjutkan usahanya dan ada peluang potensi untuk PHK. Jangan khawatir Mbak Inul, kita duduk bersama, kita akan cari solusi, pemerintah akan hadir, dan saya juga akan laporkan ke Pak Presiden karena selagi ini dilakukan judicial review oleh Asosiasi Usaha Spa, tentunya saya menyarankan semua untuk memberikan grace period. Pemda terutama, karena yang akan memungut ini Pemda, untuk sama-sama kita menahan diri. Mari kita hormati proses hukum sehingga nanti hasilnya apapun yang ditetapkan itu harus kita cari sebuah situasi yang win-win, di mana jika 40%-nya ini sudah final, pemerintah daerah harus memberikan insentif rebate, disamakan. Jadi misalnya 40 diberikan rebate 15% sehingga angkanya yang bisa diterima 25%. Makanya saya menyampaikan ini, ayo kita duduk ngopi bersama, cari solusi terbaik. Jadi Pak Sandi, saling menyalahkan. Sandi pribadi memang ini usulannya bisa dari pemerintah, bisa dari DPR, tapi ini kan sudah bentuknya udah undang-undang. Mari kita lihat bagaimana hasilnya dari judicial review ini dan kita pertimbangkan aktivitas-aktivitas apa yang kita bisa lakukan supaya polemik ini tidak menimbulkan dampak negatif Pak, dan saya potong akhirnya nih, Pak Sandi. Wisatawan yang akan datang ke Indonesia Pak Sandi, mengalihkan kunjungannya ke negara lain karena kita belum pulih sepenuhnya. Pak, Demikian, mohon maaf Mbak nih Inul. Pak, saya potong nih Pak. Artinya kita kan menunggu nih Pak. Tetapi kan aturan udah harus ditetapkan. Ini kita menunggu aturan dari MK Ketok Palu atau kita hold dulu ini. Saya nggak usah bayar dulu atau nggak usah gimana, bayar Bu? dulu atau gimana? Saya masih belum tahu ini jawabannya Bapak Sandi. Karena kan pembayaran di Januari Ya, kan udah harus saya masuk di mengusulkan. Februari Pak. Ini digantung, kita bayarnya Saya mengusulkan. 25% yang di kemarin, yang kita juga udah mau modiar Pak. Ini apa pakai aturan yang baru nih? Ini kita masih tanda tanya nih Pak. Karena surat untuk pembayaran pajak, kenaikan pajak itu sudah turun di perusahaan saya Pak. Nah kita digantung nih Pak. Jadi, kalau Mbak saya Inul, dengar Pak Sandi ngomong begini, saya pengen kejelasannya nih Pak. Gitu. Karena karaoke saya kan sepi Baik, sekarang. Kalau Mbak naik Inul. 40% aja kita udah Bapak tahu sendiri ya. Nah ini gimana nih solusinya Pak? Baik. Ini kita bayar 25% apa kita tetap melanjutkan yang 40% sambil nunggu ketok palu MK atau keputusan Presiden? Baik. Pak. Jadi Mbak intinya Inul, tunda atau tidak itu loh. Mekanismenya yang saya usulkan adalah Mbak Inul mengajukan keringanan atau pengecualian, dan itu ditujukan kepada pemerintah daerah tentunya, dan nanti kita akan fasilitasi di mana pemerintah daerah juga tidak akan memiliki keinginan untuk mematikan usaha yang selama ini memberikan pendapatan bagi daerah. Dan kita udah pastikan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota ini kita akan fasilitasi, karena ujungnya ya tentunya kita harus memberikan keberpihakan kepada para pengusaha. Oke, kita harus break dulu Pak. Kita harus break dulu. Tolong Pak, Bapak tunggu Saya satu mohon maaf, segmen lagi.